Haleluya. Biar setiap kami yang datang hari ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Biar setiap kami yang hadir hari ini mengalami jumpa dengan Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih Tuhan. Hari ini biarlah ada yang baru terjadi atas setiap kami. Sebab itu sudah ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan biarlah Engkau teguhkan kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Engkau Allah yang mengubah hidup kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami mau menerimanya hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Terima kasih saya boleh ada lagi bersama dengan rekan-rekan dewasa muda di tempat ini. Dan ini untuk perjumpaan kesekian kalinya kita. Nah dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saudara sekalian, tentu kita semua sudah mengalami banyak proses dalam kehidupan kita. Ya, tahun ke tahun dan hari ke hari. Dan secara khusus di tahun ini saya dan saudara bisa menjalaninya dari tanggal 1 Januari. Dan sekarang kita sudah boleh ada di waktu sekarang ini. Dan kita sedang mempersiapkan hati kita dan hidup kita untuk masuk di tahun yang baru. Tetapi tentunya ada banyak hal yang saya dan saudara harus renungkan. Dan firman ini bukan tentang karena mau tahun baru saudara, enggak. Tapi nanti saya dan saudara harus mengerti ini dan ini kuat di hati saya untuk bagi buat saudara sekalian. Betapa berapa banyak dari saya dan saudara dalam proses kehidupan yang kita ngalami, ada suka, ada dukanya, ada yang senang, ada yang sulitnya dan semuanya itu. Tapi hal pertama dari firman ini yang dia mau mengingatkan saya dan saudara. Dan ini Tuhan bilang kepada bangsa Israel. Dan pesan firman yang sama hari ini Tuhan bilang buat saya, Tuhan bilang buat saudara. Amin. Tengok kiri kanan bilang firman ini buat saya. Nah, pertama Tuhan bilang gini, jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara adalah baik punya kenangan akan masa sebelumnya, itu baik. Ya. Namun demikian saya dan saudara harus sadari bahwa kita tidak bisa kembali lagi ke masa sebelumnya. Amin. Mau itu senang, mau itu tidak senang, mau itu happy dan sebagainya, mau itu kesuksesan dan sebagainya, kita sudah tidak bisa kembali lagi ke masa itu. Ada amin. Hari ini saya dan saudara adalah hari ini. Karena itu saya dan saudara perlu Tuhan kasih ingat ini. Jangan ingat lagi masa yang dahulu. Seringkali kita mungkin bahkan di dalam pelayanan seringkali saya dengar statement gini, pelayanan dulu boleh, asik bla 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 dan sebagainya. Kayak gitu. Saya mau bilang buat saudara, itu dulu. Mau asiknya, mau kerennya, mau bagusnya, mau apanya, itu dulu. Amin saudara. Dan Tuhan bilang gini, terkait hal yang dahulu, Tuhan bilang, jangan kamu ingat-ingat lagi, jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Karena begini, segala sesuatu itu baik pada masanya. Amin. Ada masa untuk segala sesuatu dan segala sesuatu ada pada masanya. Saya dan saudara tidak bisa membandingkan apple to apple kondisi hari ini dengan kondisi setahun lalu, 2 tahun lalu dan sebagainya.
Kita sekarang ada di hari ini tantangan berbeda dengan hari yang kemarin. Kita ada di hari ini, kita ketemu dengan jemaat, kita ketemu dengan keluarga, kita ketemu dengan lingkungan, kita ketemu dengan situasi perkembangan yang terjadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena itu hal pertama sekali saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan gini, jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita semua harus hidup di waktu sekarang dengan melihat ke depan. Ada amin saudara. Kita harus hidup di waktu sekarang dan melihat ke depan. Bahkan saya mau bilang buat saudara, mari coba buka dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai 14. Saya bisa minta bantu dimunculkan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini seorang Paulus bahkan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dia punya pengalaman yang hebat dan luar biasa sebagai salah seorang didikan terbaik pada zaman itu, ya. Dia adalah calon imam besar pada masanya nanti, tetapi singkat cerita Tuhan tangkap dia. Dan di dalam semua proses berjalan waktu dia juga begitu dalam mengenal Tuhan. Tetapi dia bilang begini saudara, Filipi pasal 3 ayat 13. Dia pun mengakui begini, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan apa saudara? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi gini, Paulus dalam segala hal yang begitu hebat, begitu luar biasa, kegagalan dan keberhasilan dia sebagai seorang yang mengikut Tuhan, dia pun berkata begini, dia harus tinggalkan semua yang di belakang. Ada amin saudara. Dan apa? Mengarahkan ke depan. Lihat ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara mungkin mengalami kekecewaan di masa sebelumnya. Saya nggak tahu saudara mungkin mengalami banyak kegagalan di masa sebelumnya. Tetapi juga ada dari kita yang mungkin mengalami begitu banyak keberhasilan di masa sebelumnya. Tapi mari saya mau bilang buat saudara, firman Tuhan berkata dalam semuanya itu, Tuhan bilang gini, itu semua sudah berlalu. Ada amin saudara. Jadi kalau itu sudah berlalu, jangan bawa itu di hari sekarang. Karena saya dan saudara sudah tidak bisa mengubah akan hal itu. Yang kedua, ternyata saya menemukan juga dan saudara bisa melakukan introspeksi dalam diri sendiri masing-masing. Bahwa seringkali hidup dengan kenangan masa sebelumnya itu membuat kita akan kesulitan menerima kenyataan hari ini dan lebih parah lagi akan membuat kita sulit melihat hal-hal baru di hari ini. Betul saudara? Seringkali kita yang terus terbawa dengan kenangan masa sebelumnya entah itu baik atau tidak baik, seringkali itu malah menjadi penghambat untuk kita bisa menerima kenyataan yang terjadi hari ini. Untuk bisa menerima kondisi hal yang baru yang mungkin sudah ada di hari ini. Tapi kita bisa tidak mengaminkan atau tidak melaluinya dengan baik. Karena gini, kita masih terbawa dengan kenangan yang sebelumnya. Kita masih terbawa dengan situasi sebelumnya. Dan itu paling sering juga membuat kita terlambat dalam pertumbuhan kita. Wah dulu asik dan dulu sebagainya. Dulu saya bisa baca Alkitab dengan rajin. Dulu saya saat teduh dengan rajin. Dulu saya bisa menulis dengan rajin. Dulu saya selalu ikut ibadah ke sana kemari dengan rajin. Mari saya mau bilang itu dulu, pertanyaannya sekarang apa? Amin. Berhentilah dengan dulu. Makanya gini, kita lupa dengan apa yang Tuhan bilang dalam Ratapan 3 ayat 22. Dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata gini, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Lalu ayat 23 kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu apa saudara?
selalu baru tiap pagi. Artinya setiap kali saudara ada di hari baru, gini loh, ada rahmat Tuhan yang baru. Ada jalan Tuhan yang baru. Ada anugerah Tuhan yang baru. Ada mujizat Tuhan yang baru. Dan sebagainya yang saudara bisa bilang gini. Deklarasikan itu atas hidup saya dan saudara. Kalau saudara bermasalah dalam hubungan, begitu bangun pagi saudara bilang, hari ini hubungan-hubungan saya diperbaharui oleh Tuhan. Kalau saudara bermasalah dengan berkat, katakan hari ini ada berkat baru hari ini buat saya dan saudara. Kenapa? Karena bukan saya yang bilang, tapi Tuhan yang berjanji dengan firman-Nya. Amin. Kalau saudara ingat bagaimana bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir dan mereka harus menjalani situasi di padang gurun saudara. Alkitab bilang bahwa mereka diberi makan selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Dan makanan mereka adalah mana. Betul ya saudara ya? Nah saudara tahu mana itu enggak pernah tersisa. Setiap hari itu jatuh mana yang baru. Dan ada aturannya mereka harus ngambil di waktu tertentu aja. Lewat dari waktu itu sudah enggak ketemu lagi mananya. Nanti besok pagi datang lagi yang baru. Saudara ngambil lagi yang baru. Saudara bisa tangkap ini? Setiap hari selalu akan ada mana yang baru. Artinya setiap hari ini yang ratapan bilang. Ada kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Lalu paling penting begini. Gak pernah itu sisa dari kemarin. Amin saudara. Yang kita bilang gini. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Bilang buat kiri kanan, selalu baru tiap pagi. Gitu. Kasih ingat diri saya dan kasih ingat diri teman saudara. Selalu baru tiap pagi. Lalu paling kerennya begini saudara. Di akhir daripada ayat 23 ini dia bilang gini, besar kesetiaanmu. Jadi gini, ketika Tuhan bilang selalu baru, dia tutup dengan begini, besar setia dia. Mana ada lagi kesetiaan yang besar. Dan kalau dia udah bilang setia, dia setia. Artinya dia menjadi jaminan untuk saya dan saudara. Bahwa benar saudara dan saya akan melihat hal yang baru. Tapi karena itu saya dan saudara diingatkan, berhenti hidup dengan kenangan. Mau yang baik maupun yang tidak baik dan sebagainya. Berhenti hidup dengan kenangan saya dan saudara. Sebab rahmatnya baru hari ini. Dan seringkali kalau saudara tidak bisa berhenti dengan itu, saya dan saudara akan sulit melihat ada hal yang baru sudah terjadi. Ada anugerah yang baru. Karena di benak pikir kita masih aja gini, yang kemarin itu masih ada. Masalah kemarin masih ada dan seterusnya. Saya enggak bilang bahwa masalah itu otomatis hilang, enggak. Tapi saudara ketemukan ada rahmat yang baru dari Tuhan dalam masalah yang harus saudara dan saya jalani. Apalagi kita mau menjelang mengakhiri tahun ini. Mari refresh your spirit. Segarkan roh saya dan saudara. Supaya saudara bisa melihat yang baru dari Tuhan. Sayang sekali saudara, sayang sekali. Kalau kita cuman mengingat-ingat masa lalu kita. Kalau kita, dan mari saya mau bilang ke saudara, ini rahasianya. Iblis paling sering suka kita ingat masa lalu kita. Iblis paling suka kita ingat kesuksesan masa lalu kita. Dan ada banyak orang menjadi tidak percaya diri, menjadi kecewa, bahkan menjadi berhenti dalam setiap usaha mereka gara-gara ingat masa lalu mereka. Yang ketiga, saya dan saudara mengerti ini. Alkitab bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya belum pernah sampai di padang gurun yang benar-benar padang gurun, tetapi saya cukup belajar. Dan saya dan saudara tahu bahwa ketika kita belajar di padang gurun, sebenarnya itu adalah daerah tanpa jejak. Kenapa? Karena setiap jejak yang ada, begitu angin datang, maka pasir yang ada padang gurun itu akan nutup lagi jejaknya. Ya kan?
Itu yang sering kali terjadi di padang gurun. Begitu ada angin terjadi, maka akan ada pergeseran, maka jejak-jejak yang ada pun itu hilang dengan sendirinya. Tapi herannya begini, Tuhan bilang gini, aku hendak buat jalan di padang gurun. Amin saudara. Itu sesuatu yang impossible, tidak mungkin bagi manusia. Tapi sekali lagi, kalau yang ngomong ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Artinya gini, kalau Tuhan bilang lupakan yang lama, dan Tuhan bilang sekarang ada yang jalan yang baru, maka saya dan saudara harus ngerti, betul ada jalan yang baru. Tidak mungkin tidak ada. Betul ada jalan yang baru. Nah, dalam semua itu supaya kita mengerti bahwa Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang tahu dan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang tadi kita baca, dibilang ini, di padang gurun pun Tuhan akan buat mata air. Apa esensi air? Kehidupan saudara. Gak ada yang lain. Waktu saya dan saudara kehausan, kita gak pikir yang pertama makan. Pasti yang kita mikir pertama apa saudara? Air. Kalau saya dan saudara lapar dan haus, apa yang pertama kali diselesaikan saudara? Laparnya atau hausnya? Hausnya. Maka untuk hausnya, saya dan saudara butuhnya bukan makan. Kita butuhnya air. Dan itu esensi. Dan Tuhan sendiri Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia adalah air kehidupan itu. Nah karena itu saya dan saudara harus mengerti bahwa Tuhan memang harus menjadi sentral dalam hidup saya dan saudara. Untuk bisa kita melihat dan mengalami rahmat yang baru, maka seluruh pikiran dan hati kita harus tertuju kepada Dia. Bukan kepada yang lain. Sebab Dia adalah sumber mata air itu. Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 26 berkata begini saudara. Kita peratapan pasal 3 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ini poinnya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, penulis ratapan bilang menyimpulkan dan dia mengajarkan, dia mendeklarasikan dalam hati, dalam jiwanya dia bilang, Tuhan apa saudara? Adalah bagianku. Sebab ketika Tuhan menjadi bagian kita, maka dimanapun saya dan saudara berada, padang gurun sekalipun tetap akan tersedia mata air untuk kita. Itu poinnya. Makanya dalam situasi sulit apapun yang saya dan saudara harus jalani dan hadapi, maka waktu kita deklarasikan Tuhan adalah bagian kita, kita sedang bilang gini, sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Bukan situasi, bukan kondisi yang menentukan saya dan saudara. Tetapi sekali yang menentukan adalah bagaimana Tuhan itu. Nah, perkataan Tuhan adalah bagianku adalah suatu deklarasi iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya dia mengajak kita supaya kita harus bisa berharap kepadanya, supaya kita harus bisa menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain. Cari pertolongannya Tuhan. Di dalam jalan-jalan baru yang Tuhan mau buat saya dan saudara, pasti karena itu jalan yang dibuat Tuhan, masa kita bertanya kepada yang lain? Amin saudara. Kalau itu jalannya Tuhan yang buat, maka bertanyalah kepada sang pembuatnya. Makanya dia berkata gini, Tuhan itu bagianku. Tuhan itu bagianku. Nah saudara, saya ingat satu kisah. Satu waktu dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 18. Kalau saudara lihat di situ adalah kisah tentang Abraham dan Lot. Singkat cerita, Abraham dan Lot itu mereka punya penggembalaan, ternak, diberkati, banyak banget. Makin banyak dan makin banyak. Dan akhirnya daerah penggembalaan kambing domba itu menjadi sesak.
Karena jumlah ternak yang punya Lot maupun yang punya Abraham itu sudah begitu banyak sekali. Dan akhirnya terjadi keributan antara penggembala ternaknya Lot dan penggembala ternaknya Abraham. Dan singkat cerita Abraham sebagai orang yang dituakan, karena itu omnya Lot, dia bilang gini, kita nggak boleh ribut. Ya, ini cerita sederhananya. Kita nggak boleh ribut. Nah kita ini kerabat, jadi saat ini kita harus memisahkan diri. Tujuannya bukan karena Abraham gak suka sama Lot. Abraham ngerti betul bahwa situasinya padang penggembalaan yang ada sudah tidak cukup kalau mereka berdua bersama-sama. Karena makin banyak dan makin banyak. Nah singkat cerita Abraham dan Lot dihadapkan dengan situasi untuk memilih. Ya, dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 18 ini nanti kita saudara adik-adik semua, kita semua bisa baca ini. Nah di situ Abraham kasih kesempatan pertama kepada Lot untuk memilih. Dan Alkitab mencatat di situ bahwa Lot memilih apa saudara? Lembah Yordan yang begitu bagus sekali, begitu indah, begitu padang penggembalaan yang sangat subur, kira-kira begitu. Nah mari lihat ini bedanya. Lot memandang yang menjadi sumber adalah lembah itu. Saya bisa tangkap ini. Yang kasat mata kelihatan. Yang kasat mata kelihatan. Wah ini bagus ini. Kambing domba saya akan tambah lebih banyak dibandingkan daerah yang ada ini. Kenapa? Karena dia lihat lembah yang begitu bagus. Ada aliran sungainya. Ada semua cukup banget. Sangat bagus untuk penggembalaan. Tetapi singkat cerita Abraham pun memilih yang berbeda. Abraham bilang, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ketika Lot sudah memilih yang terbaik menurut kasat mata yang dilihatnya. Abraham memilih bukan yang dipilih oleh Lot, tapi yang sisa. Tapi inilah bedanya. Sebab Abraham tidak melihat yang kasat mata. Abraham melihat kepada Tuhan yang menyertai dia. Abraham melihat kepada Tuhan yang berjanji kepada dia akan memberkati dia. Dan apa yang terjadi? Alkitab pun mencatat bahwa akhirnya enggak lama kemudian Lot mengalami situasi yang tidak mengenakan, sebab yang dipilih itu bukan hanya tentang lembahnya, tetapi ternyata penduduk dan kotanya adalah yang murtad sama Tuhan. Dan singkat cerita dia mengalami juga kesusahan pada waktu itu. Tetapi Abraham sebaliknya. Abraham tetap berjalan dan walaupun kelihatan tidak lebih baik daripada yang dipunyai oleh Lot. Tapi Abraham menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Karena dia tidak melihat tentang apa yang kelihatan. Tapi dia melihat pribadi Tuhan yang menyertai dia. Orang yang punya percaya demikian, mari saya mau bilang, saya dan saudara ditaruh dimanapun, yang kata orang di tempat yang paling kering sekalipun, tetap akan ada mata air yang memancar di situ. Sebab kenapa? Kita bersama dengan sumber segala sumber. Tuhan itu sendiri. Sebaliknya kalau orang cuma melihat, wah itu tempat yang bagus, posisi strategis, jabatannya bagus, menghasilkan banyak, saya pilih itu deh. Ya gitu. Mari saya mau bilang, waktu dia pilih itu cuma berdasarkan itu, saya mau bilang buat saudara, itu berbeda dengan orang yang melihat dengan percaya kepada Tuhan, memilih walaupun tempat tidak bagus. Tapi mari saya mau bilang, Tuhan akan ubahkan itu, sebab berkat itu bukan tentang lingkungannya, situasinya, tetapi berkat itu adalah Kristus yang saya dan saudara percayai, yang saya dan saudara pegang, kemanapun kita pergi dengan itu, maka yang tadinya gersang, itu akan berubah menjadi subur. Amin saudara. Karena itu jangan pernah takut dan ingat akan masa lalu. Justru mari bangunlah percaya saya dan saudara, supaya kita hidup bukan dari melihat, tapi kita hidup karena percaya. Saya sadar betul bahwa ini tidak mudah melewati hari-hari ke depan. Karena kesadaran itulah membuat kita harus ada dalam kesimpulan, dalam keputusan hati bahwa saya harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup saya.
Ada amin saudara. Kalau dulu saya bisa begitu rajin beribadah, hari ini pun saya harus rajin beribadah. Sebab setiap kali saya beribadah, ada rahmat baru yang Tuhan berikan. Kalau dulu saya mengalami begitu banyak mujizat, mari saya mau bilang buat saudara, Tuhan yang sama dulu adalah Tuhan yang sama hari ini. Dan Tuhan yang sama untuk masa yang akan datang. Karena itu mari hidup dengan percaya dan anugerah yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, akhirnya saya tutup dengan ini kesimpulan sederhananya. Mari saya dan saudara ajak buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 5. Saya undang tim musik boleh ada di depan kembali dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-17. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan ini menyimpulkan dari apa yang kita bilang tadi, kita dengarkan dari awal. Dibilang gini, kita baca sama-sama ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa hari ini sudah ada yang baru untuk hidup saya dan saudara? Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Tinggalkan yang lama. Waktu Kristus menjadi bagian saya dan saudara, Alkitab bilang kita menjadi baru. Waktu Kristus menjadi bagian kita, maka kemanapun saya dan saudara melangkah, penyertaannya nyata. Hari ini saya bersyukur saudara. Beberapa tahun yang lalu saya bersama jemaat merindukan membangun gedung gereja. Tapi kami mengalami ditentang di tanah yang awal. Dan tanah itu juga bukan kami beli saudara. Tapi itu diberkati orang juga tanahnya. Tapi waktu kami mau membangun gereja di situ, ada banyak yang menentang. Lalu dalam pergumulan ada impresi yang datang dalam hati saya. Tuhan, saya nggak mau ribut dengan sesama kami orang percaya. Cuman gara-gara bangun gedung gereja. Orang lain akan nonton dan hidup malu sekali Tuhan. Jadi kalau memang kami harus berpindah dari tempat ini Tuhan. Tuhan buka jalan untuk kami. Saudara singkat cerita, setelah kami berdoa dan putuskan dengan demikian dalam percaya itu. Ternyata ada orang tiba-tiba perlu uang lalu menghubungi salah satu dari panitia pembangunan. Singkat cerita waktu menghubungi panitia ini dan kami rasanya lega sekali. Dan akhirnya tanah itu kami beli. Dan puji Tuhan saudara, kurang lebih 2 tahun setelah kami beli tanah itu, kami mulai kerjakan pembangunannya. Dan tanggal 19 November kemarin, kami sudah bisa beribadah di tempat yang baru. Kalau saja saya mempertahankan untuk tetap bangun di situ dan saya nggak melihat cara Tuhan yang baru, mungkin hari ini kami belum ada di gedung gereja yang baru. Saudara bisa tangkap ini? Tapi waktu saya mengerti whatever, kapan apa saja dan kapan saja di mana aja, kalau Tuhan suruh bergerak, bergerak. Dan akhirnya hari ini kami sudah bisa bersyukur banget, walaupun belum selesai semua, belum selesai plafon, belum selesai lantai dan sebagainya. Tapi hari ini kami semua sebagai jemaat sudah bisa beribadah di gedung gereja yang baru. Kenapa? Karena kami mau melihat yang baru yang Tuhan kasih. Ada rahmat yang baru yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Hari ini saya nggak tahu apa masalah saya dan saudara. Apa masalah saudara. Tapi mari belajar. Ngalami Tuhan dalam hidup saudara. Dengar saudara. Dia sampai hari ini bicara di hati kita. Saudara nggak perlu tunggu harus dengarkan pengkhotbah dan sebagainya. Tapi waktu kamu ambil waktu tenang, diam dengan Tuhan. Saya dan saudara bisa tahu ada yang bicara di hati kita. Amin saudara.
Mari siapkan hati. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Jangan ingat lagi apa yang ada di dulu. Tapi percayalah bahwa hari ini kasih setia Tuhan baru tidak berkesudahan. Dia akan buka jalan-jalan yang baru. Bahkan di tengah padang gurun sekalipun. Di tengah keringnya hidup saya dan saudara. Dia akan buka jalan yang baru. Oh Tuhan, Kau baik. Rasakan Tuhan di hati saudara. Rasakan Tuhan di pikiran saudara. Dengarkan Dia sedang berbicara dengan hatimu. Dengarkan Dia sedang menyatakan hal yang baru buat saudara. Dengarkan Dia sedang bicara buat saya dan saudara. Yes. Roh Kudus bicara dengan setiap kami pada sore ini tuh. Roh Kudus bicara dengan setiap hati di tempat ini. Roh Kudus bicara dengan setiap kami. Roh Kudus bicara dengan setiap kami. Yes. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Yes. Tak habis-habisnya ramanya. Ya. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami hari ini yang punya pergumulan dengan Engkau. Apa saja Tuhan. Kalau kami punya pergumulan tentang jodoh, pekerjaan, hubungan dengan sesama, kehidupan keluarga yang mungkin broken home dan sebagainya. Hari ini kami mau bilang Tuhan, semua itu sudah selesai. Dan hari ini kami punya rahmat yang baru di dalam Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya untuk kami. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biar iman setiap kami tumbuh. Iman setiap kami percaya. Tuhan akan buat jalan yang baru. Dan yang baru itu sedang tumbuh hari ini ya Tuhan. Waktu kami pegang, waktu kami percaya, kami deklarasikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada mata air yang mengalir atas hidup kami. Akan ada terobosan yang terjadi. Kami akan dapati kami baru di dalam Tuhan.
Dan itu akan membuat nyanyian kami menjadi nyanyian yang baru. Sehingga kemanapun kami akan memberikan kesaksian bukan lagi tentang yang dulu kami alami. Tetapi kami akan memberikan kesaksian tentang apa yang hari ini kami alami. Ada rahmat yang baru, ada mujizat yang baru, ada keajaiban yang baru terjadi dalam nama Yesus atas hidup setiap kami. Yang sakit Tuhan bergerak dalam kesembuhanmu. Yang punya problem masalah keuangan di usaha, di mana saja. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan. Ada rahmat dan kesetiaan Tuhan yang baru. Yang menyertai setiap kami dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kami percaya, kami deklarasikan bahwa Tuhanlah bagian kami. Hai jiwa kami, Tuhan adalah bagian kami dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Kristus semua kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat dengan Engkau ya Tuhan. Hari-hari kami ke depan akan ada banyak terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih kami percaya Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang buat jalan di padang gurun. Hari ini kami terima ya Tuhan. Ada jalan atas hidup kami. Ada jalan atas hidup kami. Ada jalan atas hidup kami. Ada jalan yang terbuka atas hidup kami. Ada terobosan yang terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau Bapa yang setia buat kami. Sempurnakan seluruh pemberitaan firman ini. Dan kami pulang. Kami menjadi pribadi yang berbeda ya Tuhan. Kami pulang. Kami menjadi orang yang percaya. Kami pulang. Kami menjadi orang yang mendeklarasikan. Tuhan adalah bagian kami. Tuhan adalah bagian kami. Tuhan adalah bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik ya Tuhan. Dangke banyak Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang sempurnakan seluruhnya Tuhan. Dangke banyak Tuhan. Kami mengalami Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan mengalami Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.